Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar para Syafazian? Kita kembali lagi di Syafaz Podcast. Kali ini special edition. Kita akan membawa sebuah topik yaitu Syafazian Inspiration. Di sini kita akan membahas berbagai macam dan berbagai kisah yang kiranya bisa memberikan kita inspirasi dalam menapaki sebuah karir ataupun menapaki sebuah perjalanan hidup. Dan di kali kesempatan yang sangat berbahagia ini, untuk pertama kalinya kita sudah sangat bersyukur kita kedatangan seorang profesor muda yang cerdas. Beliau adalah Profesor Muhammad Siddiq, SAG MH PhD. Selamat malam, Prof. Selamat malam, terima kasih Bapak CEO. Apa kabarnya? Alhamdulillah, khair, baik. Terima kasih. Sehat yang penting. Ya, yang penting sehat ya. Jadi disclaimer, kita semua telah menjalani protokol COVID-19 dan kita juga sudah di swab dan alhamdulillah semua hasilnya negatif. Dan saya sedikit membacakan tentang biografi Prof. Muhammad Siddiq. Jadi beliau ini di Syafaz Capital sebagai advisory board di bidang syariah dan hukum. Beliau juga tergabung di dalam Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai Dewan Pembina di Pengurus Pusat yang diketuai oleh Profesor Mahfud MD, Menko Polhukam Republik Indonesia, dan juga beliau hari-harinya aktif sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Araniri, Banda Aceh. Ya, seperti itu ya, Prof ya. Ya. Kemudian kita sedikit membahas nih Prof, terutama masalah mungkin ini kan Profesor sudah bisa meraih gelar yang paling tinggi ya di usia yang cukup terbilang muda ya, di usia 43 ya. Jadi sedikit ada pertanyaan nih dari kami, mungkin dari generasi-generasi sebelumnya ini ataupun generasi-generasi yang masih muda. Apakah waktu kecil Profesor pernah terfikirkan untuk jadi profesor ataupun apakah ada cita-cita yang lain selain menjadi profesor? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Prof. Menarik nih pertanyaannya. Iya. Mungkin saya langsung saja. Waktu kecil itu sama sekali saya tidak terbersit untuk menjadi profesor. Malah lebih ekstrim lagi, saya waktu kecil itu terbersit pengen jadi atlet tenis meja. Wah, luar biasa ini melenceng. Jadi sempat ikut beberapa latihan tenis meja ya sampai ke bisa menjuarai tingkat daerah lah atau event-event kecil. Iya. Tapi tidak terbayang sampai ingin menjadi profesor. Baru ada terbayang ingin menjadi profesor itu ketika saya kuliah dengan guru-guru besar di UI. Waktu saya masih kuliah di FHUI. Yeah. Di situ baru saya melihat bagaimana menjadi seorang guru besar itu yang pertama sekali bisa memberikan manfaat yang sangat besar bagi ummah khususnya dan dunia pendidikan. Dan apa yang kita sampaikan itu bisa di-refer sama masyarakat khalayak umum, sehingga saya melihat ini kemanfaatannya sangat besar kepada umat dan kepada khalayak ramai khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu ya azam saya dari sejak S2 tersebut di FHUI ya kalau Allah berkenan saya juga ingin seperti mereka untuk mulai guru besar tersebut. Nah, berarti pastinya nih saya sedikit berbicara masalah latar belakang pendidikan Profesor Muhammad Siddiq ini ya. Jadi beliau dari S1 tuh di UIN Araniri ya, pada waktu itu masih IAIN ya. IAIN Araniri, kemudian S2 di FHUI. Kemudian S3-nya itu di Cambridge di Inggris ya. Nah, jadi kan di sini ada sedikit menarik ya, Prof. Berarti dari FHUI dengan Cambridge itu kan latar belakang pendidikan, kemudian semangatnya itu kan pasti berbeda, terutama mindset berpikirnya ya pasti berbeda ya. Jadi
kenapa di FHUI ketika Prof sudah bertekad menjadi profesor ini kan pasti ada satu role model yang Prof pegang. Nah, ketika Profesor masuk ke Cambridge, apakah masih memegang nilai-nilai yang Prof pernah dapatkan di UI kemudian dibawa ke Cambridge atau bagaimana? Ya, saya teringat bahwa salah satu inti sukses itu adalah integritas dan nilai-nilai kejujuran yang mungkin itu berlaku universal. Hal-hal ini yang saya dapatkan, integritas yang berlaku universal itu yang menjadi yang menjadi pegangan dasar. Kemudian workaholic kadang-kadang kita memang dalam satu event tertentu memang terkadang memang harus bekerja di luar batas, push the limit, di luar batas manusia. Disitulah mungkin yang bisa membuat kita meraih apa yang kita citakan. Semangat yang saya dapatkan di UI itu saya coba terapkan di saat kuliah di Cambridge itu. Jadi push the limit, kemudian menetapkan target kerja, dan workaholic. Workaholic bukan artian kerja sampai weekend, tapi juga saya tetap ada mengatur ritme holiday. Jadi kalau dari Senin sampai Jumat itu memang waktu kerja di literatur review, kemudian buat visiting studies di sana, kemudian library studies, sehingga saya mengunjungi beberapa pustaka pusat di sana di Inggris seperti Faculty of Law di Oxford, kemudian University of London, kemudian ada di SOAS, kemudian sampai ke Mahkamah Konstitusi Jerman dan Supreme Court-nya Inggris. Jadi itu dalam rangka untuk menguatkan literatur review dari disertasi riset yang saya lakukan. Jadi intinya saya di sini melihat bahwa cita-cita bagus, tapi bagaimana kita membuat roadmap menuju cita-cita itu yang sangat penting. Kemudian yang sangat penting juga bisa membagi waktu. Dan saya tidak sistem kerja SKS dalam artian sistem kebut semalam. Sistem kebut semalam itu yang paling digemari mahasiswa sekarang. Iya. Jadi kan risikonya kalau saya hitung-hitung kalau begadang terlalu malam juga jam waktunya kita nggak dapat banyak. Paling kita bisa dapat sekitar 4 jam kalaupun kita kuat begadang ya. 4 jam. Efektivitasnya juga berbeda ya. Efektivitasnya juga berbeda dan dimungkinkan kita letih dan terganggu pola tidur. Itu yang sangat membahayakan dalam sebagai seorang peneliti. Jadi saya lebih memilih tidur setelah Isya, bangun sebelum subuh, setelah subuh ada sedikit bacaan Quran. Setelah itu baru di-push lagi limitnya sampai jam 12 sampai itu. Jadi saya rasakan lebih bagus bekerja maksimal setelah subuh itu daripada kita begadang malam yang waktunya juga pendek. Iya benar. Jadi mungkin itu yang bisa saya share, salah satu integritas, workaholic, dan roadmap yang jelas. Integritas, workaholic, dan planning ya. Jadi intinya itu cuma 3 yang bisa kita simpulkan dari Prof. Muhammad Siddiq. Bagaimana kita meningkatkan integritas kita ketika kita sudah fokus pada sesuatu, kemudian workaholic yang dalam artinya masih work-life balance berarti ya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur roadmap kita. Nah, jadi 3 poin penting ini yang mungkin bisa kita ambil dan terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian Prof, ini ada sedikit pertanyaan Prof. Ketika saya membaca CV dari Prof Siddiq, saya melihat perjalanan karir Prof Siddiq itu dari awal diterima sebagai dosen yang masih S2 gitu, yang jabatan sebagai asisten ahli ya. Kemudian langsung ke jenjang profesor, itu memakan waktu sekitar 11 tahun Prof. Jadi untuk orang yang awam mungkin yang tidak di dunia akademis melihat 11 tahun ini biasa saja, tapi kalau setelah saya teliti lebih dalam lagi,
Banyak memang dosen-dosen yang sudah profesor itu mendapatkan profesi apa tuh titel profesor itu di lebih dari 20 tahun. Ini gimana ceritanya? Mungkin bisa dibagikan tips supaya bisa langsung jalur ekspres dari mendapatkan profesor gitu. Bagaimana, Prof? Ya, eh, itulah yang seperti saya katakan tadi, itu ada roadmap ya. Iya, Jadi setelah saya terpilih ikut seleksi jadi dosen itu, saya buat roadmap itu bahwa karena memang di posisi dosen itu kita bisa naik pangkat fungsional itu setiap 2 tahun sekali. oke. Nah, itu yang Berarti itu bisa dikejar oleh setiap dosen ya? bisa dikejar oleh setiap dosen dan harus fokus. Oh iya, Dan harus fokus misalnya eh, dalam 2 tahun itu setiap dosen minimal di bagian B-nya riset penelitian itu dia harus dapat 60 poin. oke, 60 poin untuk naik satu tingkatan. oke. Jadi kalau 60 poin itu kita bagi 1 tahun itu 4 semester, Hmm, berarti 60 bagi 4. ya, Ya, jadi sekitar 15 ya. 15 setiap semester itu dia harus kumpulkan di setiap itu. Oke, Jadi kita rasakan itu tidak susah sebenarnya kalau oke. memang kita sudah buat roadmap dan konsisten untuk menjaga itu. Ah, Jadi 15, satu semester 15 dua semester 30, 4 semester udah 60. oh, Jadi setiap dosen bisa naik pangkat fungsionalnya itu dari asisten ahli ke lektor iya. itu setiap 2 tahun. Siap dada. Setiap 2 tahun. Mungkin sedikit mengambil poin dari Prof. Sidik yang tadi yang mengatakan bahwa memang kita harus tight to the schedule kan. Jadi benar-benar kita membuat planning dan kita harus istiqomah di dalam situ ya. Betul. Nah, tapi kan kadang seperti ini Prof. Kebanyakan dosen itu sudah merasa nyaman di sebuah posisi, kemudian dia kayak, ini saya mungkin kasarnya gaji sudah pas gitu kan, kemudian, posisi sudah enak, ada benefit dan segala macam. Nah, ini gimana cara, supaya hal-hal seperti ini tidak timbul gitu di perjalanan kita untuk menuju profesor itu? Ya, inilah sebenarnya tantangan ya. Iya, Tantangan sebenarnya memang tujuan seorang dosen itu, dosen khususnya dosen PNS itu adalah memang dia guru besar. iya, Jadi walaupun ada tantangan-tantangan yang sifatnya non akademis itu sebenarnya yang menjadi challenge dari seorang guru apa namanya dari seorang tenaga pengajar itu. Jadi ini bisa diminimalisir dengan salah satunya adalah dengan menjaga atmosfer akademik. oke. Ya, jadi Maksudnya gimana tuh, Pak? atmosfer akademik dalam artian seberapapun sibuknya kita itu, Oke, kita tetap berada dalam diskusi-diskusi ilmiah iya, dan riset-riset kecil yang bisa kita lakukan dalam hal tersebut. hmm, Karena saya rasakan ketika kita keluar dari atmosfer akademik, mhm. itu nulis saja nggak bisa lagi. Oh, iya. Satu artikelnya tuh sudah sangat susah Jadi sekali seperti untuk kita kehilangan, patron, bakat kita ya. kehilangan bakat. Ibarat kalau pemain bola itu udah lama cedera ketika masuk lagi itu Ya, produktivitasnya udah menurun ya. itu sama juga seperti Iya, seorang iya. Iya. penulis jurnal atau researcher. Karena itu kan skill itu harus memang skill menulis itu memang harus dilatih terus. Oh iya. Itu salah satu tantangan ketika saya diberikan jabatan, Mhm. mendapat amanah jabatan, itu yang menjadi challenges kepada saya. Ini sebenarnya bisa tetap mempertahankan konsistensi saya atau tidak. Oke. Tapi alhamdulillah saya memaksakan diri di tengah padatnya hal-hal administrasi untuk tetap fokus dalam akademik ini. Nah, kemudian ketika mengejar, roadmap ini Prof, mungkin kan sebagian orang itu susah ya dalam menggabungkan, 2 fungsi sekaligus dengan Ya, penelitian dan, administratif, job gitu ya. ya. Jadi, ada sebagian orang yang memang sudah di posisi tertentu, kemudian dia susah membagi waktu dan, eee, ujung-ujungnya seperti dia ingin break di dalam 1 minggu full, dengan tujuan dia ingin fokus nulis. Kira-kira cara-cara seperti ini efektif nggak? Kalau menurut Prof? Itu efektif juga, tetapi ada beberapa pilihan-pilihan lain. Iya. Eh, Cara yang Pak Sofi sebut tadi sering kalau di luar itu diistilahkan dengan sabbatical leave. Oke. Sabbatical leave itu ada beberapa
ada jeda yang diambil libur sebanyak 6 bulan untuk menghasilkan produk tertentu. Tapi dalam konteks Indonesia itu mungkin kita nggak punya tradisi seperti itu, baru ada beberapa lah dari Diktis yang mengajukan seperti itu, tapi tidak untuk seluruh dosen. Hanya saja untuk mengatasi hal ini kita itu perlu kerja berjamaah. Kerja berjamaah dalam artian kita harus menyadari juga kita bukan Superman atau superpower. Jadi kita perlu kolaboratif tim. Bisa berkolaborasi dalam penulisan riset, bisa kolaborasi dalam penulisan artikel, bisa kolaborasi dalam research. Jadi disitulah terjadi saling support. Jadi kita tidak berdiri sendiri, tapi kita bisa membantu kawan lain dan teman-teman yang lain dalam posisi ini. Nah, jadi seperti ibaratnya dalam permainan bola semua memegang peran ya. Cuma di sini Prof, terkadang kan kalau di dalam klub tidak semua Cristiano Ronaldo kan. Pasti ada mungkin satu klub yang kualitasnya seperti pemain-pemain lokal yang lainnya kan. Nah, jadi ketika kita memilih tim tersebut, bagaimana kita melihat kapasitas dari setiap anggota tim ini? Apakah memang harus satu kapasitas dengan kita, ataupun di atas kita, ataupun di bawah kita, itu bagaimana kira-kira? Ya, walau bagaimanapun sebuah tim itu pasti ada lebih kurang ya. Itulah keahlian seorang manajer, bagaimana dia bisa menajamkan posisi setiap orang. Contohnya misalnya kalau di Manchester United dulu, Ji-sung Park, itu tugasnya kan putar-putar lapangan aja. Jadi dia untuk mempunyai 3 paru-paru ya. 3 paru-paru yang sanggup dari seluruh seluruh lapangan. Jadi dia ditugaskan sama Ferguson untuk mematikan playmaker yang pastinya sangat kuat. Dia tidak ditugaskan untuk hal yang lain. Jadi itulah kita bisa melihat setiap orang itu ada potensi untuk memenangkan pertarungan, walaupun memang dia tidak bisa mencetak gol. Jadi inilah yang dikatakan sebagai working team. Jadi work as the team. Dalam konteks riset itu bisa saja nanti seorang tim itu dia menjadi enumerator, atau bisa dia menjadi script writer, atau bisa menjadi hal-hal lain yang bisa difungsikan dalam tim, sehingga nanti kalau misalnya kita publish bersama itu hukumnya itu bisa dibagi-bagi. Jadi kita tidak berdiri sendiri untuk itu. Demikian juga dalam penulisan buku misalnya nanti. Nah, dia bisa menjadi editornya mungkin, atau dia bisa menjadi second author. Kemudian Prof, ini saya ingin sedikit kita menuju ke Inggris ya Prof. Jadi Cambridge ini kan nama besar ya, dalam artian tradisi keilmuannya. Kemudian saya dengar bahwa Charles Darwin juga dari Cambridge ya. Tidak salah ya. Benar. Ya. Jadi memang ini gudangnya ilmuwan ya kalau bisa kita katakan. Cuma yang saya ingin masuk bukan dari situnya Prof. Jadi saya ingin masuk bagaimana Prof menjalani kehidupan bersamaan, yang mana di situ Prof menjalani kehidupan sebagai student PhD, kemudian juga bawa keluarga ya pastinya. Kemudian selanjutnya menjadi Muslim di tengah-tengah komunitas yang mayoritasnya itu non Muslim. Nah, itu bagaimana? Bisa diceritakan sedikit Prof? Mungkin menarik sekali nih ya. Jadi sebenarnya saya pergi ke Cambridge itu saya tersesat. Tersesat di jalan yang benar. Jadi asumsi saya kota Cambridge itu kota pelajar, sama seperti kita di sini di Jogja. Mungkin lebih murah di Cambridge. Living cost ya berarti. Jadi pilihan saya antara 2 kota, Cambridge atau Oxford. Saya milih Cambridge. Pas sampai ke Cambridge semuanya berubah. Ternyata 6 kota termahal di Inggris. Jadi beasiswa saya itu tidak sanggup mengcover untuk tinggal di Cambridge. Dan akhirnya saya harus terpaksa pindah ke kota lain yang lebih murah, sekitar 1 jam dari Cambridge. Setelah saya berada di Cambridge, hitung-hitungannya itu tidak
tidak available untuk beasiswa saya. Kemudian Kalau kehidupan muslimnya itu bagaimana? itu salah satu tantangan juga. Iya. Karena saya melihat memang dominasi non muslim itu lebih banyak di Cambridge itu. Jadi kita katakan sebagai kotanya orang kulit putih itu. Jadi buleksnya itu banyak. Dan yang paling penting itu aksen Inggris yang benar itu ada di Cambridge. Ya. Berarti masih terjaga ya? Terjaga aksen Inggris yang benar, bukan aksen Inggris yang tidak benar ya. Iya. Jadi anak saya itu sempat sekolah di TK-nya di Cambridge itu selama beberapa bulan. Jadi itu mungkin yang sangat bagus untuk belajar bahasa Inggris. Dan untuk muslimnya itu alhamdulillah sekarang saya melihat sudah banyak lah, ada sekitar 1, 2, 3, 4 masjid yang termasuk dengan yang baru sekarang. Iya. Masjid yang baru sekarang yang futuristik itu sekarang sudah ada 4 masjid. Iya. Jadi kita bisa katakan bahwa pluralisme yang ada di Cambridge itu memberikan peluang bagi Muslim untuk tumbuh di sana, walaupun sebenarnya tumbuhnya tidak sangat pesat seperti di kota-kota Birmingham atau Leicester. Jadi mungkin sedikit ini lihat dari Prof sampaikan tadi bahwa memang banyak kulit putih ya di sana ya. Kalau dibandingkan kota-kota yang memang banyak imigrannya. Jadi pertanyaan saya nih Prof, sekarang kan mungkin kita lagi banyak isu tentang kesetaraan gender dan isu SARA ya di Indonesia ini ya, terutama kita yang memang mayoritas Muslim. Nah itu banyak tuh yang suka menggoreng-goreng isu SARA seperti itu, jadi membawa pluralisme dan isu-isu seperti itulah sehingga bisa menyerang satu dengan yang lain. Nah di sana sendiri ketika Prof menyampaikan bahwa di sana memang banyak orang kulit putih, nah jadi isu-isu seperti white supremacy dan sejenisnya itu bagaimana di sana sebenarnya? Apakah masih terlihat? Karena kan kita banyak kiblatnya itu ke barat ya, terutama Inggris menjadi salah satu referensi. Jadi bagaimana Prof yang Prof alami di sana? Saya terus terang ya, saya salah satu yang melihat ada organisasi yang namanya seperti white supremacy itu. Ada ya? Iya. Berbentuk berarti dia? Iya, berbentuk. Memang ada komunitasnya. Dan itu memang secara HAM-nya itu kan dibenarkan mereka. Sebagai bentuk ekspresi bebas berkumpul. Dan itu saya rasakan ketika pemerintah kota Cambridge itu mengeluarkan izin untuk masjid terbaru di Cambridge di Mirror itu, ada masjid yang terbaru yang futuristik itu. Ketika izin itu dikeluarkan, semua orang white supremacy di seluruh Inggris berkumpul di Mirror. Seluruh Inggris? Ya, hanya untuk menentang pembangunan masjid tersebut. Walaupun sebenarnya izinnya itu sudah keluar, tapi ditentang dan diberikan ruang untuk mereka berdemonstrasi. Tapi itu tidak terlalu lama, hanya 1 hari. 1 hari. Tapi alhamdulillah kita Muslim itu tidak terjadi clash dengan mereka. Malah kita dari Muslim ini memberikan semacam air mineral, makanan ringan untuk para pendemo yang white supremacy tersebut. Jadi saling menghormati. Jadi biarkan mereka menyampaikan ekspresi, kita memberikan malah difasilitasi ya. Sebagai Muslim ini diberikan fasilitasi kepada mereka sebagai rasa penghormatan dan saling menolong secara humanistik mereka. Jadi memang ini pelajaran paling berharga nih para Syefazian. Jadi jangan dikira kita berada di Indonesia kemudian kita mengulu-ulukan, kita tidak boleh diskriminasi, kemudian kita bagaimana kalau seandainya kita menjadi minoritas dan segala macam. Kalau di Inggris sekalipun ini ya, di Inggris sekalipun yang sudah demokrasinya sudah cukup maju ya, tetapi mereka masih menentang pembangunan masjid. Ini pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil bahwa memang tidak ada jaminan mayoritas dan minoritas ini tidak ada clash di dalamnya ya, pasti mungkin. Kemudian saya sedikit mau kembali lagi nih ke permasalahan bagaimana kita menjadi
profesor yang di usia muda nih ya, terutama ya. Nah, jadi mungkin ya Prof dari Inggris ke Indonesia kan balik langsung ke Indonesia ya. Nah, bagaimana mendapati working environment yang mungkin sangat berbeda antara Inggris kemudian di Indonesia. Nah kan Prof sudah membuat roadmap tuh. Ketika Prof ingin kembali lagi kemudian ingin melanjutkan roadmap dan pastinya ada dong kayak shock culture semacam itunya. Nah, itu bagaimana tips-tipsnya yang bisa dibagikan untuk para student PhD yang telah selesai di Inggris ataupun di tempat lain di luar negeri yang mungkin sudah nyaman di sana tidak mau balik lagi ataupun dapat tawaran di sana, ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kita semua. Mungkin bagaimana Prof gambarannya? Ya, itu sebenarnya tantangan ya. Saya tidak mengatakan itu sebagai obstacle. Oke. Saya mengatakan itu sebagai challenging. Iya. Jadi bukan hambatan tetapi tantangan bagi saya pribadi untuk bisa menghadapi ini. Jelas pertama sekali pulang itu adalah shock culture. Oke. Di mana di sana law and order-nya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kampung halaman kita memang kadang-kadang itu tantangan tersendiri bagi kita. Yang saya lakukan untuk menghadapi roadmap tersebut, yang pertama sekali mencari kawan yang seide gitu. Iya. Jadi kan ada hadis Nabi almarhum ala dini khalili. Ya benar. Ya. Jadi kawan itu sebagai temannya itu. Jadi kalau orang Inggris bilang bird will fly with their flock. Jadi sesuai. Burung itu akan terbang sesuai dengan kelompoknya. Oke. Tidak akan ada burung elang, dia nggak akan terbang dengan kelompok burung pipit gitu. Iya, iya. Ada flocknya sendiri ya. Iya. Jadi kalau dalam Islam itu almarhum ala dini khalili. Jadi orang itu seperti agama temannya, jadi dia mengikuti temannya. Jadi saya tetap mencari vlog saya sendiri, saya akan tidak mencari vlog yang lain. Iya. Karena dengan vlog yang kita punya itu kita bisa terbang bersama. Walaupun kecil tapi kita bisa terbang bersama. Ya disitulah saya coba membuat semacam academic environment. Jadi ada beberapa teman yang produktif, yang bisa seide, yang bisa kita jalan bersama, kita terbang bersama dengan itu. Jadi pencarian teman, tim itu memang sangat penting. Berarti kita tidak ini ya Prof, mungkin sedikit saya potong ya. Kebanyakan orang-orang dari luar negeri ya ketika datang ke Indonesia itu kan idealismenya sangat tinggi ya. Terutama ketika dia telah mendapatkan, apalagi seperti Prof mendapatkan PhD di Cambridge, pasti dia berpikir ya, ini saya akan merubah working environment tempat saya berasal. Nah, itu apakah bisa seperti itu kenyataannya, Prof? Ya, itu memang itulah saya katakan sebagai tantangan tadi. Iya. Kita tidak perlu berpikir langsung. Yang perlu kita lakukan pertama adalah start by yourself. Iya. Ya, jadi kita bisa nggak menunjukkan diri kita sendiri, kita bisa disiplin tepat waktu. Kemudian yang paling sederhana misalnya assignment sebagai dosen itu kita submit tepat waktu. Iya. Itu kan hal-hal yang sangat kecil tapi membawakan pengaruh yang besar. Misalnya ada dosen yang enggak memberikan nilai kepada mahasiswanya, sudah semesternya sudah berakhir sangat lama misalnya. Itu salah satu yang kecil-kecil. Kemudian bagaimana kita bisa mulai yang kecil lainnya dengan menulis artikel kecil misalnya. Iya. Jadi mulai perubahan itu memang harus dari hal-hal kecil dulu, baru kepada hal-hal besar. Hal ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah waktu di Mekah itu, waktu di Madinah itu, menghapus riba itu kan bukan dikejar Yahudi semua. Iya benar. Yahudi nggak dikejar terang secara frontal ya, tapi sistem ribanya itu yang dihancurkan. Bukan dihapus pun, dihancurkan secara perlahan. Oh, ya. Seperti pengharaman khamar ya jadinya ya. Pengharaman khamar. Tapi kalau seperti riba ini kan kita melihat bagaimana akhirnya orang lain itu belanja ke Rasulullah, ke tempat orang Muslim karena memang ada added value yang diberikan di situ. Iya. Jadi itulah hal kecil itu membawakan perubahan besar. Jadi start for smallest one. Iya.
Ya, Prof, luar biasa nih, tidak terasa wah, waktunya sudah habis ya. Padahal kita sangat ingin sekali ya berbincang lebih banyak lagi dengan Prof. Muhammad Siddiq. Ini luar biasa, profesor muda di usia 43 tahun telah mendapatkan gelar guru besar dari negara. Ini bukan hadiah universitas ya, ini dari negara langsung yang memberikan. Jadi, masya Allah, tabarakallah. Jadi ada beberapa hal-hal yang penting yang sangat bisa kita ambil ya, terutama bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan sebagai peneliti, dosen, ataupun dalam menghadapi kehidupan sebagaimana umumnya. Jadi mungkin Prof ada sedikit satu atau dua kata yang bisa disampaikan sebagai closing statement dari Prof. Seperti saya katakan tadi, mungkin ada 3 hal. Yang pertama sekali integritas, kejujuran, karena saya melihat integritas inilah yang tidak bisa terbeli semuanya. Kemudian workaholic, yang ketiga roadmap, dan yang terakhir adalah tawakal ala Allah. Jadi apapun yang kita lakukan 3 ini tanpa ada tawakal, kita serahkan semuanya kepada Allah, ini rasanya tidak akan membuat hati kita tenang kalau tidak kita serahkan tawakal ini. Jadi kalau dalam dunia ateis mereka cuma pakai 3, tapi karena kita sebagai muslim ini kita tetap meletakkan Allah sebagai penentu segalanya. Benar. Manusia hanya bisa berusaha, Allah lah yang menentukan segalanya. Nah, luar biasa sekali ya. Demikian mungkin para Syafazian edisi kali ini daripada Syafazian Inspiration. Kita setelah berbincang banyak dengan Prof. Muhammad Siddiq, MH PhD. Beliau merupakan advisory board daripada Syafaz Capital, dan pastinya ini bukan yang terakhir, ini memang yang pertama tapi bukan yang terakhir. Kita akan mendatangkan lagi tamu-tamu yang dapat memberikan kita inspirasi, yang bisa kita mengambil hikmah daripada perjalanan karirnya, dan pastinya dapat memberikan manfaat bagi kita lebih banyak lagi. Cukup sekian saya rasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.